Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Santika. Di sini saya beserta tim saya akan mempresentasikan hasil aplikasi kami, yaitu aplikasi penginputan dan pengecekan stok barang pada toko Agoy. Aplikasi yang kami gunakan yang pertama itu ada Astah Community 7, yang kedua ada MS Visio 2016, yang ketiga ada Pensif, yang keempat ada Microsoft Word, dan yang terakhir ada Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada analisa masalah. Analisa masalah merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam analisa sistem. Masalah merupakan sesuatu yang harus dipecahkan. Masalah ini yang membuat sistem tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, sistem yang digunakan masih menggunakan sistem yang manual. Sehingga pemilik harus melakukan penginputan dan pengecekan stok barang yang masih dilakukan secara manual. Sama seperti pemilik untuk melakukan pengecekan stok barang secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan. Pemilik dalam melakukan penginputan dan pengecekan stok barang dapat mempermudah dalam pengecekan stok barang tersebut dengan mudah, cepat, dan efektif. Selanjutnya, ada analisa proses bisnis. Yang pertama itu pemilik atau owner dan pegawai bertemu langsung di toko. Yang kedua, pemilik atau owner menerima orderan barang yang telah diorder dan langsung mengecek barang apakah sudah sesuai dengan mutu. Yang ketiga, ada pemilik atau owner langsung menginput stok barang yang baru. Yang keempat, pegawai akan mengecek inputan stok barang sudah masuk atau belum. Jika belum, maka pegawai akan memberitahu pemilik atau owner bahwa stok produk belum bertambah. Selanjutnya ada activity diagram sistem berjalan. Di sini ada pemilik dan pegawai. Pemilik mengecek barang masuk dan menginput stok barang. Tugas pegawai itu melihat hasil input stok barang. Analisa solusi atau sistem usulan. Berdasarkan masalah yang dihadapi pemilik dan pegawai, maka kami kelompok 11 mengusulkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penginputan dan pengecekan stok barang pada toko Agoy yang dapat mempermudah pemilik dalam melakukan penginputan dan pengecekan stok barang, dan mempermudah pegawai dalam pengecekan stok barang dengan mudah, cepat, dan efektif. Dan ada proses bisnis atau sistem usulan. Yang pertama itu, pada gambar dijelaskan bahwa pegawai bisa akses form olah data barang. Fungsi pada sistem ini yaitu input data barang. Yang kedua ada, pada gambar dijelaskan bahwa pegawai bisa akses form olah data barang. Fungsi pada sistem ini yaitu update data barang. Yang ketiga ada, pada gambar dijelaskan bahwa pegawai bisa akses form olah data. Fungsi pada sistem ini yaitu delete data barang. Yang keempat ada, pada data gambar dijelaskan pegawai bisa akses form PO. Fungsi pada sistem ini yaitu input data PO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan activity diagram sistem usulan, di mana di sini ada pegawai, sistemnya pemilik, dan pegawai sendiri ada pilih form data penerimaan barang dan update data penerimaan barang. Sedangkan di sistem ada request form data penerimaan barang dan menyimpan data penerima barang. Sedangkan pemilik mengeksekusi dan data penerimaan barang diupdate. Selanjutnya ada use case diagram civitas. Ada pegawai dan pemilik atau owner. Ada login, data produk, data retur, tentang, dan logout. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Desi Purnama. Perkenalkan, nama saya Desi Purnama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, Ica Santika. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi use case diagram login pemilik. Di sini ada nomor use case berisi 1, nama use case, ada login, deskripsi, pemilik atau owner membuka aplikasi penginputan dan pengecekan stok barang. Jika login berhasil, maka pemilik atau owner akan berhasil masuk ke menu utama dan dapat melihat menu-menu yang ada pada aplikasi. Aktor utama ada pemilik atau owner. Sedangkan use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pemilik atau owner telah memiliki akun login. Sedangkan kondisi akhir, pemilik atau owner berhasil masuk ke menu utama. Pemicu, pemilik atau owner ingin masuk ke halaman menu utama. Yang terakhir ada alur utama, pemilik atau owner. Di sini ada 3 aturan. 1. Buka sistem login. Dan 2. Input username dan password. 3. Klik tombol login.
Selanjutnya, ada deskripsi use case diagram data produk pemilik. Di sini sudah ada nomor use case dengan isian 2, nama use case, data produk, deskripsi. Pada use case di atas menggambarkan ketika pemilik atau owner berhasil login dapat mengklik menu data produk. Setelah mengklik data produk, maka sistem akan menampilkan halaman data produk. Pemilik atau owner dapat menambah, menghapus, merubah, dan simpan ke database. Dan selanjutnya ada aktor utama. Aktor utama itu berarti pemilik atau owner. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pemilik atau owner klik data produk. Sedangkan kondisi akhir, pemilik atau owner melihat halaman data produk. Pemicu, pemilik atau owner ingin melihat halaman data produk. Sedangkan alur utama, ada pemilik atau owner. Di sini ada dua cara. Satu, pemilik owner mengklik tombol data produk. Sedangkan nomor 2, sistem menampilkan halaman data produk. Selanjutnya, deskripsi use case diagram data return produk pemilik. Di sini sudah ada nomor use case dengan nomor 3, nama use case data return. Deskripsinya, pada use case di atas menggambarkan ketika pemilik atau owner berhasil login, dapat mengklik menu data return. Setelah mengklik data return, maka sistem akan menampilkan halaman data return pemilik atau owner. Dapat menambah, menghapus, dan simpan ke database. Dan selanjutnya ada aktor utama. Aktor utama berarti pemilik atau owner. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pemilik atau owner klik data return. Dan kondisi akhir, pemilik atau owner melihat halaman data return. Yang selanjutnya ada pemicu. Pemicu, pemilik atau owner ingin melihat halaman data return. Alur utama, pemilik atau owner, ada dua bagian. Satu, pemilik atau owner mengklik tombol data return. Sedangkan yang kedua, sistem menampilkan halaman data return. Dan yang selanjutnya ada deskripsi use case diagram tentang pemilih. Di sini ada nomor use case dengan nomor 4, nama use case tentang. Deskripsi pada use case di atas menggambarkan ketika pemilik atau owner berhasil login. Dapat mengklik tentang, setelah mengklik data maka sistem akan menampilkan halaman tentang. Ada aktor utama, yaitu berisi pemilik atau owner. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pemilik atau owner mengklik tentang. Sedangkan kondisi akhir, pemilik atau owner berhasil masuk ke halaman tentang. Sedangkan pemicu, pemilik atau owner ingin melihat halaman tentang. Alur utama, ada pemilik atau owner. Dan di sini sudah ada dua ya. Satu, pemilik owner mengklik tombol tentang, sedangkan yang kedua, sistem menampilkan halaman tentang. Selanjutnya, ada deskripsi use case diagram data logout pemilik. Di sini ada nomor use case dengan nomor 5, ada nama use case, logout, dan deskripsi. Jika pemilik atau owner telah berhasil login, pemilik atau owner menggunakan aplikasi dengan semestinya. Setelah aplikasi selesai, digunakan pemilik atau owner dapat klik logout dan kembali ke layar login aplikasi. Dan selanjutnya ada aktor utama. Aktor utama sama dengan yang tadi ya, tetap ada pemilik atau ownernya. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pemilik atau owner menekan tombol logout. Sedangkan kondisi akhir, pemilik atau owner berhasil keluar dari aplikasi. Ada pemicu. Pemicu juga pemilik atau owner ingin keluar dari aplikasi. Alur utama, ada pemilik atau owner. Nah, ada dua. Satu, pemilik owner menekan tombol logout. Sedangkan yang kedua, ada sistem keluar dari aplikasi. Dan di sini kita lihat lagi ada deskripsi use case diagram login pegawai.
Ada nomor use case dengan nomor 1, nama use case, login. Deskripsi, pegawai membuka aplikasi penginputan dan pengecekan stok barang. Jika login retur berhasil, maka pegawai akan berhasil masuk ke menu utama pegawai dan dapat melihat dan mengklik menu-menu yang ada pada aplikasi. Dan selanjutnya ada aktor utama. Aktor utama berisi pegawai. Use case yang di-include tidak ada. Sedangkan kondisi awal, pegawai telah memiliki akun login. Kondisi akhir, pegawai berhasil masuk ke menu utama. Sedangkan pemicu, pegawai ingin masuk ke halaman yang menu utama. Dan ada alur utama. Pegawai. Ada 3 cara buka sistem login, terus input username dan password, dan ketiga, klik tombol login. Dan ini deskripsi use case diagram data produk pegawai. Sedangkan di sini sudah berisi nomor use case dengan nomor 2, nama use case, data produk. Deskripsi pada use case di atas menggambarkan ketika pegawai berhasil login dapat mengklik menu dan produk. Setelah mengklik data produk, maka sistem akan menampilkan halaman data produk. Dan selanjutnya ada aktor utama yang berisi pegawai. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pegawai klik data produk. Sedangkan kondisi akhir, pegawai melihat halaman data produk. Yang terakhir, pemicu. Pemicu ingin melihat halaman data produk. Di sini ada deskripsi use case diagram data return pegawai. Sama seperti tadi, ada nomor use case dengan nomor 3, nama use case, data return. Deskripsinya, pada use case di atas menggambarkan ketika pegawai berhasil login dapat mengklik menu data return. Setelah mengklik data return, maka sistem akan menampilkan halaman data return. Pegawai dapat menambah, merubah, menghapus, dan simpan ke database. Dan selanjutnya ada aktor utama, yaitu ada pegawai. Sedangkan use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pegawai klik data return. Sedangkan kondisi akhir, pegawai melihat halaman data return. Pemicu, pegawai ingin melihat halaman data return. Sedangkan yang terakhir ada alur utama. Alur utama itu berarti pegawai. Dan ada aturannya, 1, pegawai mengklik tombol data return. Sedangkan yang kedua, sistem menampilkan halaman data return. Selanjutnya ada deskripsi use case diagram tentang pegawai. Di sini ada nomor use case dengan nomor 4 dan nama use case tentang. Deskripsi pada use case di atas menggambarkan ketika pegawai yang berhasil login dapat mengklik tentang. Setelah mengklik data, maka sistem akan menampilkan halaman tentang. Dan yang kedua ada aktor utama. Aktor utama berisi pegawai. Use case yang di-include tidak ada. Kondisi awal, pegawai mengklik tentang. Sedangkan kondisi akhir, pegawai berhasil masuk ke halaman tentang. Dan pemicu, pegawai ingin melihat halaman tentang. Alur utama, ada pegawai. Di sini ada 2 cara. 1, pegawai mengklik tombol tentang. Sedangkan yang kedua, sistem menampilkan halaman tentang. Dan di sini ada deskripsi use case diagram data logout pegawai. Ada nomor use case dengan nomor 5, nama use case logout, deskripsi jika pegawai telah berhasil login, pegawai menggunakan aplikasi dengan semestinya. Setelah aplikasi selesai digunakan, pegawai dapat klik logout dan kembali ke layar login aplikasi. Dan yang kedua ada aktor utama. Aktor utama berisi pegawai. Sedangkan use case yang di-include ada login. Kondisi awal, pegawai menekan tombol logout. Sedangkan kondisi akhir, pegawai berhasil keluar dari aplikasi. Ada pemicu, pegawai ingin keluar dari aplikasi. Alur utama, pegawai. Dan di sini ada 2 cara. 1, pegawai menekan tombol logout. Dan 2, sistem keluar dari aplikasi. Dan di sini ada rancangan layar tentang toko Agoi. Ada master data, tentang, logout, dan alamat toko. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham Patra. Perkenalkan, nama saya Ilham Patra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Rancangan layar login.
Di sini ada form login, username, password, dan juga login. Jangan layar menu utama. Menu utama Toko Agoy. Bisa kita lihat ada master data, tentang, logout, data produk, dan data retur. Ada juga kata ucapan selamat datang di Toko Agoy. Rancangan layar tentang Toko Agoy. Ini kita bisa melihat ada alamat dan juga kata ucapan selamat datang di Toko Agoy. Selanjutnya di sini saya akan membahas kelas diagram tentang pegawai. ID pegawai, nama pegawai, alamat, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, posisi, username, dan password. Ada juga tentang produk, kode produk, nama produk, harga, stok, jumlah, cari, ubah, hapus, simpan, tambah, tampilan. Tentang pemilik, ID pegawai, nama pegawai, alamat, tentang tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, username, password, tampil, ubah, hapus, simpan. Tentang data retur, kode produk, nama produk, jumlah, cari, ubah, hapus, simpan, tampil. Selanjutnya sequence diagram login pemilik. Di sini pemilik owner 1 buka, music, dan get. Dan yang kedua ada display. Yang ketiga masukkan username dan password. Lalu proses validasi benar. Dan yang keempat display salah. Display benar. Lalu yang keenam valid salah. Yang kedua sequence diagram data produk pemilik. 1 open, 2 pilih, lalu proses, get, dan yang ketiga display. 4 input data produk, 5 simpan, proses, simpan, dan display. Sequence diagram data retur pemilik. 1 open, 2 pilih, proses, get, dan yang ketiga display. Lalu yang keempat input data retur, yang kelima simpan, proses, simpan, 6 display. Selanjutnya sequence diagram tentang pemilik. 1 open, pilih, proses, yang ketiga music. Sequence diagram layout pemilik. Pemilik owner. 1 open, 2 pilih, proses, dan yang ketiga display. Selanjutnya sequence diagram login pegawai. Yang pertama 1 buka, proses, get, dan yang kedua display. Ketiga masukkan username dan password. Lalu proses validasi benar. Dan yang keempat display benar. 5 display salah atau 6 validasi salah. Sequence diagram data produk pegawai. 1 open, 2 pilih, lalu proses, get, dan yang ketiga display. Sequence diagram data retur pegawai. 1 open, 2 pilih, proses, get, 3 display, 4 input data retur, simpan, proses, simpan, dan yang keenam saya display. Sequence diagram tentang pegawai. 1 open, 2 pilih, proses, 3 display. Selanjutnya 1 open, 2 pilih, proses, display. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangnya penyampaian dari kami. Dan di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan kami pertanyaan. Terima kasih.